Hai, jumpa lagi dengan saya Vimaria. Saya pengajar mata kuliah Manajemen Risiko dan Keamanan Sistem Informasi di Prodi S1 Sistem Informasi UKSW. Ya, di sesi kita kali ini kita akan bahas tentang identifikasi risiko masih menggunakan framework ISO 31000. Setelah sesi ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami ISO 31010 yang merupakan family dari ISO 31000. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan teknik penilaian risiko, ya, risk assessment, yang merupakan tahap dari eh, apa? Tahap dari manajemen risikonya ISO 31000. Ya, terus kemudian kedua melakukan identifikasi risiko berdasarkan framework dari ISO 31010 dan kemudian menerapkan proses identifikasi risiko tersebut pada case-nya. Jadi nanti silakan Anda lengkapi lagi register risk-nya. Ya, setelah memutar video pembelajaran ini, silakan Anda yang masih salah silakan diperbaiki gitu ya. Kemudian yang belum lengkap silakan dilengkapi register risk-nya. Ya. Dan kemudian nanti disubmitkan ulang di Evelyn kembali. Itu. Pada sesi 6, ketika kita bicara tentang ISO 31000, kita bicara bahwa standar manajemen risiko menurut ISO 31000 ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ketika kita mau mengimplementasikan ISO 31000, kita akan lihat family-nya, keluarganya. Ya. Contohnya ketika kita membuat proses identifikasi risiko dari framework-nya ISO gitu ya, ada step-nya, ada step untuk melakukan manajemen risiko, salah satunya adalah identifikasi risiko. Ya, jadi dalam proses tersebut, itu ya, risk assessment tersebut, kita bisa menggunakan family-nya. Ya, family dari ISO 31000, yaitu di ISO 31010 misalkan. Ya, itu ada standar yang mengatur bagaimana kita melakukan penilaian risiko. Tekniknya apa saja yang bisa digunakan dalam mengidentifikasi risiko. Nah, kabar baiknya ISO 31010 tersebut sudah diadopsi oleh Badan Standar Nasional dengan SNI gitu ya. Jadi ada versi bahasa Indonesianya karena sudah diadopsi, ya. Nah, kemudian tetapi karena itu diadopsi maka jadi nanti ada 80 lembar atau 80 halaman itu versi bahasa Indonesianya, kemudian ada versi bahasa Inggrisnya. Ya. Tetapi intinya ISO yang 31010 tadi bicara tentang teknik penilaian risiko. Ya, jadi teknik penilaian risiko. Nah, ISO 31010 tadi standarnya sudah saya upload di Evelyn. Jadi silakan mahasiswa untuk mendownloadnya dan kemudian mempelajari. Ya. Jadi intinya yang saya jelaskan di sesi ini adalah proses untuk melakukan identifikasi risiko. Ya, jadi teknik penilaian risiko atau risk management atau risk assessment teknik gitu ya. Menurut ISO 31010 ini bicara tentang konsep penilaian risiko. Ini jadi daftar isinya gitu ya dari standar tersebut gitu ya. Ada konsep penilaian risiko, kemudian proses penilaian risiko, kemudian memilih teknik-teknik penilaian risiko. Ya, jadi penekanannya pada hal tersebut. Nah, standar ini sangat penting bagi kita gitu ya, yang masih pemula gitu ya, bagi mahasiswa yang masih pemula yang belum tahu gimana sih caranya gitu ya. Saya harus melakukan penilaian risiko, ya. Bagaimana sih saya melakukan identifikasi risiko? Saya udah tahu jenis-jenis risikonya dari sesi kedua, kemudian diulang lagi di sesi ke-6 gitu ya. Jenis-jenis risikonya saya udah tahu, tapi bagaimana caranya saya melakukan risk assessment-nya, ya. Nah, standar keluarga dari ISO 31000 gitu ya, yaitu ISO 31010 ini mengatur gitu ya. Jadi maka titik berat kita nanti akan di proses penilaian risiko gitu ya.
Jadi fokus pada identifikasi resiko dan kemudian nanti ada di tabelnya gitu ya, penerapan alat bantu. Nah, ada alat bantunya yang digunakan untuk melakukan penilaian resiko. Ada atribut-atribut dari pemilihan alat bantu penilaian resiko. Jadi standar ini menjelaskan gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh orang yang akan melakukan penilaian resiko. Gitu ya, teknik-teknik seperti apa yang doable, yang acceptable atau yang bisa diterima gitu ya. Oh, ini sangat diterima, strongly acceptable atau not acceptable atau tidak bisa diterima gitu ya, atau hanya cukup acceptable aja gitu ya. Nah, ini mana yang akan dipilih oleh seorang manajer gitu ya yang melakukan proses manajemen risiko di dalam organisasi yang dipimpinnya. Gitu ya, kita akan bahas di sesi ini. Oke, kita masuk langsung ke standarnya tadi ya, yang ISO 31010. Nah, penekanan fokus kita pada sesi ini adalah identifikasi risiko. Ya, jadi di standar itu dituliskan, ya. Nanti silakan Anda baca sendiri karena sudah bahasa Indonesia harusnya lebih membantu mahasiswa untuk memahami gitu ya. Mahasiswa atau yang pemula belajar tentang manajemen risiko itu bisa lebih memahami. Apa sih maksudnya identifikasi risiko? Yaitu proses penemuan, pengenalan, dan perekaman risiko. Ya, jadi tujuannya untuk apa? Mengidentifikasi apa yang mungkin terjadi atau situasi apa yang mungkin ada yang mungkin mempengaruhi pencapaian sasaran dari sistem atau organisasi. Jadi, makanya kemarin banyak yang tanya tuh terkait dengan tugas. Bu, berarti kalau misalnya kita harus melakukan identifikasi risiko, terus risikonya banyak dong, Bu. Skenarionya jadi banyak dong, Bu. Iya, dia. Jadi Anda list sebanyak-banyaknya gitu ya. List sebanyak-banyaknya risiko apa yang muncul di dalam organisasi yang kemarin case-nya adalah BPR. Ya. Nah, ini kita mengkonfirm ya, mengkonfirm apa yang sudah kalian kerjakan ya. Jadi berdasarkan materi di sesi-sesi sebelumnya gitu ya, kalian kan sudah diajari bagaimana proses identifikasi risiko. Nah, ini ada teknisnya gitu ya. Kita bicara lebih teknik ya terkait penilaian risiko gitu ya. Berdasarkan standar yaitu ISO 31010 ya. Jadi menurut ISO 31010 metode identifikasi risiko ini mencakup 3 nih, yaitu metode berbasis bukti, kemudian pendekatan tim yang sistematis gitu ya, kemudian yang ketiga adalah teknik penalaran induktif. Ya. Jadi enggak apa istilahnya ada frameworknya, ada aturannya gitu ya. Jadi bagaimana sih caranya mengidentifikasi? Kalau misalkan dia menggunakan basisnya bukti, berarti apa? Dia lihat apa? Daftar periksa, data historis, itu kan dasarnya bukti gitu ya. Biasanya ada peristiwa apa nih gitu ya yang sering terjadi misalkan di bulan-bulan ini gitu ya. Oh, kalau misalnya kalian punya perusahaannya adalah perusahaan es krim gitu ya. Nah, kemudian kalian akan lihat data historisnya. Oh, musim hujan tuh setiap kapan? Kalau setiap musim hujan berarti es saya nggak laku. Nah, itu dari data historis. Ya. Jadi kalian mengidentifikasi risiko atas usaha kalian. Ya, makanya menggunakan daftar historis atau daftar periksa. Daftar periksa apa? Ada listnya gitu ya, list dari pengalaman-pengalaman lalu itu ya setiap bulan apa ini ada kejadian apa. Nah, Anda membaca pola kejadian di masa yang lalu. Itu metodenya berbasis bukti. Ya, ini adalah teknik bagaimana cara mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin muncul. Ya, terus kemudian dua, menggunakan pendekatan sistematis. Ya, menggunakan pendekatan sistematis di mana tim ahli mengikuti suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi risiko dengan sarana suatu himpunan terstruktur dari gagasan atau pertanyaan. Ya. Nah, ini pendekatan sistematis ini yang kita pelajari di mata kuliah ini. Ya, kita banyak cara gitu ya pendekatan sistematisnya gitu ya. Bisa dengan IRM wheel, kemudian PESTEL, kemudian Risbaud T analysis gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya. Atau dengan teknik penalaran induktif seperti survei gitu ya, pakai survei, kemudian brainstorming gitu ya. Brainstorming itu apa sih? Brainstorming itu istilahnya
apa kalian berkumpul, berdiskusi gitu ya, mengungkapkan gitu ya, beberapa orang mengungkapkan gagasan-gagasannya, mencari gitu ya, mencari apa sih tujuannya apa ya, mengidentifikasi resiko yang mungkin muncul di dalam organisasi kalian gitu ya. Terus kemudian HASOP, HASOP ini apa sih? Nah, ini kan karena kalian sudah dapat kata kuncinya, keywordnya kan sekarang kan Anda bisa search gitu ya, oh RM Will, terus ya gitu Anda search, kemudian paste, kalau Anda search, ya itu kan Anda bisa punya bahan bacaan yang banyak. Ya, jadi uh, bagan ini istilahnya ini keywordnya untuk mencari sumber belajar. Ya, apa sih HASOP, apa sih PESTEL, apa sih brainstorming gitu ya. Nah, tapi apakah di ISO 31010 tadi yang sudah diadopsi oleh diadopsi menjadi standar nasional Indonesia atau SNI itu ya, apakah ada di situ? Ada penjelasannya. Silakan Anda baca gitu ya. Ada baca gitu ya, bahwa ada pendekatan-pendekatan sistematis yang bisa digunakan. Nah, siapa yang menggunakan pendekatan sistematis ini? Yang para ahli-ahli gitu ya. Makanya apa? Anda kuliah gitu ya, supaya uh, bisa menggunakan framework-framework tertentu untuk melakukan analisis. Gitu. Oke, terus kemudian dari ISO 31010 tadi, maka yang akan kita lihat nanti adalah tabelnya, gitu ya. Jadi tabelnya alat bantunya. Iya, tadi kan kita sudah tahu metode-metode yang digunakannya. Nah, sekarang bagaimana alat bantunya pakai apa gitu ya? Alat bantu yang digunakan untuk menilai resiko. Iya, kan kalau kemarin kalian mengerjakan tugas mungkin kalian hanya eh, apa hanya mencari gitu ya, mencari informasi di internet, kemudian berdasarkan pengalaman gitu ya, berdasarkan pengalaman resiko-resiko apa saja yang muncul di organisasi gitu ya, yang jenisnya adalah yang usahanya adalah simpan pinjam gitu ya, usahanya adalah tabungan, kemudian kredit gitu ya. Nah, kemudian kalau usahanya tabungan gitu ya, apa aja sih risiko yang akan muncul gitu kan. Nah, itu. Nah, eh, ISO 31010 ini memberikan guideline gitu ya, penerapan alat bantu apa yang bisa digunakan ketika melakukan penilaian risiko. Ya, ingat bahwa di dalam ISO 31000 yang namanya risk assessment itu ada 3 tahap. Ya, 3 tahap itu apa aja? Yaitu identifikasi risiko, terus kemudian tahap yang kedua adalah analisis risiko, yang kemudian adalah evaluasi risiko. Nah, kemudian apa? Ada alat bantunya, alat bantu dan tekniknya. Ya, bisa dengan cara apa? Bisa dengan curah pendapat, ya. Nah, terus kemudian bisa dengan wawancara terstruktur atau semi terstruktur. Nah, ini jadi di list semua nih, ya. Bisa dengan daftar periksa, bisa dengan tadi HASOP. HASOP itu apa? Studi potensi bahaya dan operabilitas, ya. Terus kemudian bisa pakai HCCP gitu ya, analisis potensi bahaya dan titik kendali kritis, ya, penilaian risiko lingkungan. Nah, ini alat bantu dan tekniknya, ya. Nah, penjelasannya apa? Di sana ada gitu ya. Anda bisa lihat di lampirannya, gitu ya, penjelasan dari masing-masing alat bantu dan teknik ini. Nah, cuma gitu ya, cuma di dalam tabel ini bacanya gimana? Bacanya bahwa dalam proses penilaian risiko, misalkan kita mau pakai curah pendapat. Nah, kalau prosesnya adalah identifikasi risiko, itu strongly acceptable. Ya, SA itu strongly acceptable. Jadi sangat kuat, sangat bisa digunakan gitu ya, sangat mendukung gitu ya. Nah, dengan alat bantu atau teknik surah pendapat itu ketika kita melakukan identifikasi risiko ini sangat baik gitu ya, sangat baik digunakan. Gitu ya. Makanya Anda bisa memilih gitu ya, memilih teknik yang paling baik gitu ya, paling strong gitu ya, paling strong dapat diaplikasikan. Yang mana nih? Gitu ya. Jadi ini sangat bagus gitu ya, sangat baik untuk para uh, manajer-manajer yang melakukan risk assessment yang masih pemula gitu ya. Jadi bagi orang yang masih belajar gitu ya, bagi belajar tentang manajemen risiko ISO gitu ya 31000. Nah, ini jadi guideline-nya. Ya. Kapan sih ketika saya melakukan identifikasi risiko? Oh, berarti cara yang digunakan adalah yang ini curah pendapat. Loh kok ini
tabelnya banyak. Iya, karena apa? Karena kan tadi kalau ISO 31000, ingat ya gambar frameworknya gitu ya, bahwa yang namanya risk assessment di ISO 31000 ada identifikasi risiko, ada analisis risiko, ada evaluasi risiko. Kok kolomnya jadi banyak? Iya. Nah, tapi ingat gitu ya, curah pendapat ini, teknik ini hanya sangat acceptable itu ya, strongly acceptable itu untuk hanya identifikasi risiko. Tapi apa? Ketika kita menganalisis risiko, itu nggak bisa lagi kita menggunakan metode curah pendapat. Gitu ya. Makanya apa? Di situ tulisannya NA. NA itu not applicable. Ya, jadi tidak bisa diterapkan. Jadi jangan ketika kalian menganalisis, kalian menggunakan curah pendapat. Nggak betul ini. Ya. Jadi di standarnya bilang nggak bisa. Ketika kalian mengidentifikasi konsekuensi, menganalisis gitu ya, ketika menganalisis konsekuensi, probabilitas, tingkat risiko, nggak bisa pakai curah pendapat. Ya. Evaluasi risiko juga nggak bisa pakai curah pendapat. Ya. Jadi dia bisa ketika mengidentifikasi risiko, makanya apa nanti keluar nih kalau misalnya kalian diskusi gitu ya, curah pendapat kan diskusi nih, diskusi sama beberapa orang gitu ya. Nah itu hanya bisa keluar identifikasi risikonya aja. Oh risiko yang suka muncul tuh ini. Nah itu kalian bikin listnya. Tapi nanti ketika menganalisis konsekuensi, probabilitas, tingkat risiko, nggak bisa lagi kalian berdiskusi gitu ya dengan metode seperti itu, not applicable. Ya. Nah, tapi beda dengan HAZOP. Misalkan HAZOP itu ya, HAZOP itu identifikasi risiko bisa pakai pakai HAZOP gitu ya. Jadi strongly acceptable. Nah, strongly applicable. Nah, tapi kalau misalnya di analisis risiko ini HAZOP itu masih strongly applicable gitu ya. Nah, probabilitas juga applicable gitu ya. Tingkat risiko juga applicable, evaluasi juga applicable. Nah, ini yang akan dipakai oleh para para orang-orang yang akan melakukan identifikasi risiko. Jadi, nggak akan lagi muncul pertanyaan ketika saya melakukan identifikasi risiko, dari mana saya harus mulai? Ya. Jadi kalau yang di tahap yang kemarin gitu ya, sesi 6 itu kan ada scope objektif itu ya. Nah, itu kan dari Anda mulai belajar dulu struktur organisasinya, proses bisnisnya, resiko-resiko yang sangat disukai, yang tidak disukai oleh perusahaan gitu ya. Nah, terus kemudian apa yang di sesi ini kita akan lebih detail ke proses identifikasi risikonya. Nah, di proses identifikasi risiko ini gitu ya, ada teknik-teknik yang bisa digunakannya. Makanya apa? ISO-nya jangan lihat yang di ASIA 31000. Mungkin itu nggak detail karena apa? Yang lebih detail diatur di dalam familinya, di dalam keluarganya yang 31010. Itu ya. Nah, ini. Nah, terus kemudian selanjutnya. Jadi ini ada banyak gitu ya. Ini saya screenshot itu nggak semuanya. Jadi silakan Anda buka di eh, di modulnya gitu ya, di standarnya gitu ya, yang sudah saya upload di Evlen. Jadi silakan Anda baca, ya. Mana yang akan kalian pilih untuk digunakan ketika proses identifikasi risiko, kemudian analisis risiko, evaluasi risiko. Ya, kemudian detailnya nanti Anda bisa lihat di lampirannya. Nah, terus kemudian tabel A2-nya ini yang jadi penting gitu ya. Atribut-atribut dalam suatu pemilihan alat bantu. Itu ya, penilaian risiko. Nah, ini bisa dengan metode pencarian, ada metode pendukung gitu ya. Nah, kalau misalnya metode pencarian pakai apa? Daftar periksa, daftar checklist itu ya. Nah, itu. Nah, terus kemudian apa sih daftar periksa itu? Yaitu bentuk sederhana dari identifikasi risiko. Suatu teknik menyediakan daftar ketidakpastian khas gitu ya, yang perlu dipertimbangkan. Pengguna mengacu pada daftar kode atau standar yang disusun sebelumnya. Jadi ini kalau daftar periksa itu ya sesuai dengan masa lalu gitu ya. Jadi ada list-list ini kegiatannya gitu ya, ada list-list aktivitasnya. Nah, ini kaitannya dengan yang masa lalu gitu ya. Nah, sekarang apa relevansinya dari faktor yang mempengaruhi? Nah, ini. Jadi kan nanti sumber daya dan kapabilitas. Nah, ini kan kalian nggak usah mikir lagi karena di sana udah dipetakan gitu ya. Kaitannya kalau pakai daftar periksa berarti apa? Sumber daya dan kapabilitasnya jadi rendah. Gitu ya. Sifat dan tingkat ketidakpastiannya rendah.
kompleksitasnya rendah. Karena apa? Template kok udah ada daftarnya gitu ya. Nah, itu. Terus dapat menyediakan keluaran yang kuantitatif enggak. Ya karena apa? Cuma checklist aja. Terjadi apa enggak itu ya, ada apa enggak kan gitu. Jadi dia tidak dapat mengeluarkan gitu, menyediakan nanti output yang bentuknya kuantitatif. Ya. Jadi nanti kalau saya misalkan pengen bahwa nanti resiko itu bisa dikuantitatifkan, dapat menyediakan keluaran kuantitatif, berarti pilih yang metode lain. Ya. Jadi misalkan apa? Ada ini yang paling bawah nih. Ya, bisa dengan kuantitatif, bisa dengan kualitatif gitu ya. Bisa dengan kuantitatif gitu ya, analisis keandalan manusia. Ini penilaian keandalan manusia berkaitan dengan dampak manusia pada kinerja sistem. Nah, ini kan dampak manusia terhadap kinerja sistem. Jadi nanti kan bisa pakai survei gitu ya nanti. Ya. Jadi sumber daya dan kapabilitas. Nah, ini kan nanti kan kalian akan gabungkan dengan apa? Dengan alat bantu dan tekniknya. Ya, jadi kalian nanti ada metodenya banyak, nggak cuma dua ini. Ya, metode pencarian, metode pendukung. Nanti kalau misalnya metode pendukung pakai apa? Ada wawancara dan curah pendapat. Nah, ini kalian bisa baca di standarnya. Ya, jadi standar yang kalian baca nanti ISO yang 31010. Oke, jadi kalau misalkan kita kembali ke framework manajemen risiko ISO 31000, ya, yang namanya risk identification ini adalah poin pentingnya, ya. Jadi poin pentingnya proses manajemen risiko ya ada di risk identification. Kenapa demikian? Ya karena kita meliskan semua resiko-resiko yang akan muncul gitu ya, yang akan menghadang organisasi untuk mencapai tujuannya. Makanya apa? Harus dibuat detail. Makanya apa? Perlu teknik gitu ya. Kalau orang-orang yang awam, yang baru pertama kali melakukan kegiatan ini gitu ya, nggak punya pengalaman, makanya apa? Ada standar. Standar itu jadi istilahnya kitab sucinya, guideline-nya bagi kalian gitu ya. Saya nanti akan pakai teknik yang bagaimana. Harapannya apa? Harapannya semua resiko itu bisa di-listkan, ya. Jadi karena apa? Bagaimana kita mau memitigasi padahal apa? Resikonya aja kita nggak identifikasi. Jangan sampai ada lewat gitu ya. Ada resiko yang harusnya kita bisa identifikasi tapi ternyata karena kita gagal gitu ya, maka itu kelewatan. Jadi percuma sekali manajemen risiko yang dilakukan. Ya, maka kunci utamanya kegiatan manajemen risiko itu ada di identifikasi risiko. Makanya nanti identifikasi risiko yang muncul nggak cuma satu. Kalau risiko yang muncul cuma satu seperti yang kalian kumpulkan kemarin gitu ya di tugas, itu jadi aneh. Ya, karena apa? Ya harusnya kalian listkan sebanyak-banyaknya. Ya, Anda sudah diajari apa saja resiko-resiko di dalam perusahaan, di dalam enterprise gitu ya, di dalam bisnis gitu ya. Sesi kedua, sesi ke-6 gitu ya, saya ulangi lagi gitu ya, ada resiko yang jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Itu harapannya apa? Harapannya Anda semakin aware gitu ya, semakin sadar bahwa oh ternyata gitu ya resiko tuh banyak gitu ya. Dan ketika sudah ketemu dengan case, jadi yang muncul itu nggak cuma satu. Masa ya di sistem tabungan resikonya cuma satu gitu ya. Masa ya di BPR gitu ya, ketika kalian menganalisis sistemnya adalah sistem tabungan, masa cuma satu? Pasti banyak ya. Nah, ketika para manajer ini gagal mengidentifikasi risiko, yang artinya bahwa nanti ketika tidak diidentifikasi berarti kan tidak akan muncul caranya memitigasi. Ya, tidak akan muncul rekomendasinya nanti. Iya. Jadi tidak ada istilahnya risk treatment-nya nanti. Kalau bahasanya ISO kan pakainya ngomongnya risk treatment. Yang apa yang mau di treatment dong? Kamu aja nggak ngidentifikasi kok. Ya, makanya ketika saya download tugas Anda dan mulai baca, oh kok cuma satu gitu ya. Ada banyak, listkan sebanyak-banyaknya. Bu, nanti risk registernya jadi panjang. Emang justru itu tujuannya. Semakin Anda detail, semakin baik. Ya, karena apa? Karena Anda mempertimbangkan banyak hal dan Anda melakukan manajemen risiko di situ, mengelola risiko supaya apa? Supaya nanti dampak ketika
itu benar-benar kejadian, tidak terlalu besar dan merugikan perusahaan. Karena apa? Anda sudah punya skenario untuk melakukan treatment, memitigasi risiko. Kan tujuannya manajemen risiko kan begitu. Anda mengelola risikonya supaya apa? Supaya ya kalau memang itu harus terjadi, ya dampaknya nggak besar-besar amat. Kalau bisa ya jangan diperkecil gitu. Kalau bisa ya jangan terjadi. Ya makanya apa? Bisa dengan setting pengendalian. Tapi kalau misalnya memang sudah tidak bisa, ya jangan sampai dampaknya merugikan perusahaan yang sangat besar gitu ya. Karena apa? Yaitu tujuan dari mengelola risiko. Berarti proses identifikasi risiko ini adalah proses krusial ya ketika kalian melakukan pengelolaan risiko atau manajemen risiko ya. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya saya harus mengidentifikasi risiko. Nah, tadi kan saya udah jelasin bahwa tekniknya ketika kalian melakukan penilaian risiko itu kan kalian bisa lihat di ISO 31010 ya. Nah, ini banyak metode yang sudah digunakan oleh para konsultan-konsultan ketika dia melakukan identifikasi risiko. Dalam arti apa? Ada banyak metode yang kemudian apa membantu, metode-metode tersebut itu membantu kalian gitu ya, membantu para manajer-manajer yang bertugas melakukan manajemen risiko dalam suatu organisasi itu melakukan identifikasi. Misalkan gitu ya, ini framework ini ada disebut di dalam ISO 31010, misalkan IRM Risk Well ya. Maksudnya gimana? Nah, ini dalam ketika melakukan risk management ada banyak faktor yang diperhatikan. Ya, misalkan apa? Ada ekonomik gitu ya. Jadi di faktor ekonomi gitu ya. Apa sih yang mempengaruhi gitu? Ada risiko apa yang akan muncul gitu ya di dalam yang akan menghambat di dalam organisasi terkait dengan faktor ekonomi. Terus kita bisa juga lihat misalkan apa, ada bulatan kecilnya, ada political and social, oh ada governance gitu ya, oh ternyata ada reward and value, oh ada natural events gitu ya. Berarti apa, ketika kita melakukan identifikasi risiko, nah yang jadi perhatian gitu ya ketika mengelola risiko, ini risk management, yang jadi perhatian tuh adalah bulatan-bulatan kecil ini. Natural event tuh kayak apa sih? Oh, seperti ada bencana alam gitu ya, gempa bumi. Oh, itu kan resiko-resiko. Ya, jadi lihat bundaran-bundaran kecil ini ya, yang kemudian nanti apa diturunkan di dalam apa sih yang mungkin muncul gitu ya, yang akan menghadang tujuan organisasi. Misalkan tadi natural event, oh ada gempa bumi, itu resiko gitu ya, resiko ada gempa bumi. Nah itu nanti apa Anda listkan gitu ya, ketika melakukan identifikasi. Oh kaitannya dengan apa, likuiditas. Ya, likuiditas tuh apa sih? Ya kalau misalnya di kasusnya BPR itu nanti kaitan dengan likuiditas ya kemampuan dari misalkan sistemnya adalah sistem kredit. Kemampuan dari apa? Kemampuan dari orang yang dipinjami itu mengembalikan. Ya, atau likuiditas juga beresiko apa? Resiko terkait dengan apa ketersediaan uang yang dimiliki oleh BPR ketika apa akan menyalurkan. Nah, ketersediaan uang likuiditi itu dapat dari mana? Dapat dari sistem tabungan kan gitu. Nah, itu kan contohnya. Nah, makanya Pak, ini akan dianalisis satu persatu. Ya, dari employment, dari tenaga kerja, dari karyawan. Ada risiko apa sih di karyawan itu? Ya, kaitannya dengan sistem kredit. Nah, ada risiko apa muncul? Nah, ini kalian ngelis. Ya. Terus dari lingkungan, ada risiko apa sih BPR ini? Ya, yang yang dianalisa adalah sistem kreditnya, risiko apa dengan lingkungan? Ya. Terus kemudian business continuity, ya, kelangsungan bisnis. Nah, ada risiko apa yang muncul kalau misalnya berkaitan dengan kelangsungan bisnis? Nah, ini adalah panduan, ya, panduan yang bisa digunakan gitu ya bagi para manajer gitu ya ketika melakukan risk management, ya. Jadi lingkaran bulatan-bulatan kecil yang ada di roda ini gitu ya, itu yang jadi patokan ketika kalian melakukan analisis. Makanya apa? Banyak aspeknya. Ya. Jadi banyak aspek yang bisa diidentifikasi di sini. Ya, ada teknologi. Nah, itu kan kemarin kan saya bilang oh ada teknologi. Sebenarnya
tidak hanya dari sisi teknologi gitu ya, ada dari sisi yang bisnis yang lain nih, ada dari politik, dari ekonomik, dari etik, dari projects and change gitu ya. Nah ini uh, apa yang membantu kalian membuat listnya, gitu ya. Buat register listnya, dibuat sedetail mungkin, serinci mungkin, supaya apa nanti bisa dimitigasi tujuannya. Ini baru satu ini ya framework gitu ya, pakai IRM Riswell. Ya, kalau di dalam menurut standar ISO 31010 gitu ya, bisa pakai IRM Riswell ini. Terus yang kedua bisa dengan PESTEL. PESTEL apa? PESTEL analysis, ya. Hampir sama dengan IRM Riswell itu, hampir sama gitu ya. Tapi apa? Ini karena PESTEL berarti cuma PESTLE. Ya, jadi P-nya politik, ekonomik, sosial, teknologikal, legal sama environment. Nah, kalau yang tadi yang IRM tadi kan yang apa yang roda tadi kan banyak banget tuh. Ya. Harapannya banyak banget gitu kan supaya apa? Ketika kalian membuat apa mengidentifikasi kan semakin detail. Ya. Nah, ini kalau pestel itu ya sama gitu ya. Kalau political kaitannya dengan apa? Dengan korupsi nanti, kaitannya dengan stabilitas politik gitu ya. Kalau ketika stabilitas politiknya ketika ada korupsi, nanti pengaruhnya di dalam organisasi apa dampaknya. Ketika kestabilan politiknya terganggu gitu ya, apa yang akan mempengaruhi gitu ya, resiko apa yang akan muncul di dalam organisasi kan gitu. Nah, teknologi juga gitu ya, kaitan dengan research and investmentnya, kaitannya dengan kematangan teknologinya. Ini ada dampak risiko apa, seperti yang di BPR kemarin kan softwarenya baru di develop ya. Ini kan kaitan dengan kematangan teknologi. Nah, kalau kematangan teknologi berarti nanti risiko yang muncul apa ya? Nah, itu kalian listkan. Jadi nggak bisa cuma isinya satu. Makanya kemarin ada beberapa yang japri gitu ya, WA gitu. Bu, satu cukup bu. Ya nggak bisa kalau cuma satu. Tuh ya. Karena apa? Itu banyak resikonya. Semakin banyak kalau kalian bisa mengidentifikasi resiko, semakin baik gitu ya. Itu tujuannya. Ya, jadi nanti yang belum betul gitu ya, silakan Anda perbaiki, Anda tambahkan gitu ya. Kalau mau cuma satu ya nanti akhirnya apa? Step selanjutnya itu kan juga akan sangat sedikit sekali gitu ya. Padahal apa resiko yang muncul tadi dari segi klasifikasi aja. Misalkan dari teknologi aja. Kalau kita menggunakan pestle analysis ini kan kita bicara tentang 1 2 3 4 5 item 5 item. Gitu ya. Jadi kalian mengidentifikasi 5 item ini. Ada guideline-nya. Gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kakak yang pakai IRM yang tadi yang pakai wheel-nya itu kan banyak banget tuh roda-roda kecilnya. Itu. Jadi silakan nanti diperbaiki. Gitu ya. Nggak salah gitu ya. Tapi yang kalian buat itu belum rinci. Ya, jadi Anda listkan semakin banyak kalian bisa mengidentifikasi resiko, ya, semakin baik. Oke, selanjutnya ada bowtie analysis. Ya, apa sih bowtie analysis? Jadi istilahnya, nah ini kalau kita lihat yang gambar yang kanan dulu nih. Nah, ini sebenarnya yang kiri juga sama sih, tapi ini saya ngambil dari dia.org gitu ya. Nah, ini ketika dia menganalisis lebih detail gitu ya. Nah, saya pakai yang gambar kecil dulu aja gitu ya. Jadi intinya kalau bowtie analysis itu lihat dari eventnya, dari kejadiannya. Nah, suatu kejadian ini akan bisa terjadi kalau ada apa? Ada ancamannya, ada kausnya, ada penyebabnya. Ya, makanya apa? Kita nggak bisa sampai ke konsekuensi gitu ya. Jadi peristiwa itu pasti ada kausnya, ada penyebabnya. Makanya Pak, kita harus bisa listkan penyebabnya ini supaya apa? Supaya nanti konsekuensinya itu bisa ditekan. Ya. Jadi kalian apa? Kita punya yang namanya penyebab itu ada potensial, penyebab yang sangat potensial. Tetapi apa? Dia akan bisa dikontrol. Ya kan?
Jadi resiko-resiko itu ya resiko-resiko itu potensial. Kalau apa? Kalau tidak dikontrol maka apa dampaknya akan jadi sangat besar. Ya, tetapi ketika disekat dengan kontrol, ya, ada pengendalian, ya, makanya apa? Ini kan ada prevention, ya, pencegahan. Ya, makanya apa? Setting SPI-nya. Ya. Oh, ini resiko apa? Resiko uangnya akan hilang. Berarti apa? Kalian harus setting pengendaliannya. Caranya men-setting pengendalian supaya uangnya nggak hilang gimana? Ya. Oh, setiap akhir kan misalnya di PPR itu kan setiap akhir hari gitu ya harus bagian tabungan gitu ya harus melakukan penghitungan uang, kemudian membuat berita acara dan apa-apa kayak gitu. Nah, itu kan dalam rangka dia prevention. Dia mencegah supaya uangnya nggak supaya organisasi atau BPR tidak kehilangan uang kan gitu. Dia ada prevention di sini. Nah, cuma masalahnya meskipun kita sudah dikontrol gitu ya, kita sudah setting dengan SPI, seringkali ada yang loss. Seringkali ada kejadian-kejadian yang bisa bobol. Gitu ya. Ada ininya enggak? Sudah disetting dengan pengendalian belum? Sudah ada passwordnya, sudah ada ini sudah, tapi ternyata masih bisa dibobol juga. Itu karena apa? Ada kemungkinan kita loss gitu ya. Lossnya berapa persen? Itu kan tergantung dari seberapa bagus kalian mengontrolnya. Ya, tetapi ada potensi lossnya. Ya. Nah, potensi loss tadi, loss control tadi itu menyebabkan terjadinya satu peristiwa. Satu peristiwa itu ya kan apa punya konsekuensi. Kalau kita nggak ada preventionnya, maka apa? Ya langsung aja dia potensial cause, penyebab yang sangat potensial, terus jadi potensial outcome, konsekuensi yang sangat merugikan. Karena apa? Karena kita tidak melakukan proses mitigasi risiko. Ya, atau dengan melakukan pengendalian internal. Tapi kalau misalnya kita melakukan pengendalian internal menurut Bowtie analisis ini, resiko loss itu terjadi, tetapi apa? Konsekuensinya tidak jadi besar gitu ya. Jadi dia ada recovery. Ya, makanya di warnanya ada warna yang muda, nggak langsung yang merah tua. Ya. Nah, ini kalau kita menggunakan analisis yang bow tie ini. Ya. Jadi intinya sama. Ya. Terus Bu harus pakai semua? Enggak, pilih salah satu aja. Ya, pilih salah satu aja. Kalian mau pakai yang mana? Mau pakai pastel boleh, bow tie boleh, mau pakai yang wheel tadi boleh gitu ya. Oh Bu, yang wheel aja lebih detail. Enggak apa-apa, boleh, malah bagus gitu ya. Silakan Anda pilih. Cuma pastikan bahwa semua resiko itu sudah teridentifikasi semua. Jangan sampai kelewatan. Lah kalian manajer toh disuruh bikin manajemen resiko. Jadi jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan berarti apa? Ya berarti manajemen risiko yang kalian buat tuh gagal. Ya kalau kalian tidak bisa mengidentifikasi akan ada risiko itu ya berarti ngapain gitu ya? Manajemen risikonya gagal. Ya. Manajemen risiko itu jadi berhasil kalau apa? Kalian misalkan kalian memprediksi dari awal itu ada risiko A gitu ya. Nah, itu terjadi, tetapi apa? Kalian sudah memitigasinya sehingga apa? Efeknya tidak terlalu besar dampaknya konsekuensinya nanti. Ya, itu menyatakan bahwa Anda itu berhasil. Bahwa proses atau kegiatan yang dilakukan, proses manajemen risiko menggunakan framework ISO 31000 yang kalian lakukan itu berhasil. Itu ya, itu indikator capaiannya. Keberhasilan kalian melakukan manajemen risiko atau tidak. Makanya terkait dengan tugas, ya silakan Anda cek kembali. Ya, kalau kemarin masih buatnya cuma 1, 2 kayak gitu ya sudah dipastikan bahwa manajemen risiko yang kalian lakukan adalah identifikasi risiko yang kalian lakukan terus sangat minimalis. Ya, sehingga apa? Sehingga pasti nanti ada hal-hal yang di luar kendali kalian itu yang nggak bisa kalian prediksi. Ya, kalau itu terjadi ya berarti memang yang kalian lakukan, proses identifikasi risiko kalian, proses manajemen risiko yang kalian lakukan itu adalah gagal. Itu. Nah, teknik-tekniknya mau pakai yang kayak gimana silakan baca di ISO 31010.
sudah ada bahasa Indonesianya, nggak ada lagi alasan Bu susah ya Bu, kalau saya nggak suka bahasa Inggris, nah itu nggak ada lagi karena apa? Sudah diadopsi, ya, oleh standar nasional, oleh Badan Standar Nasional (BSN) sudah mengadopsi itu, sehingga silakan Anda pilih, ya, Anda tinggal instruksinya adalah Anda baca standarnya, terus kemudian Anda lihat cara teknik-teknik yang mau digunakannya. Setelah itu barusan nanti step selanjutnya adalah, ya, Anda mulai identifikasi risikonya. Mau pakai framework yang mana? Ini para konsultan gitu ya. Kalau menurut ISO 31010 itu dia bisa pakai tadi IRM risk wheel, terus kemudian ada pastel, ada yang ini bow tie ini kan gitu. Ya, jadi silahkan pilih aja salah satu tuh ya. Anda mau pakai yang mana? Yang penting Anda mengidentifikasi seluruh risiko yang mungkin terjadi di dalam organisasi. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, kalau kita belajar di ini ya, di sesi 2, sesi 6 nih ya. Kita punya kategori risiko perusahaan. Di sesi 2 itu sudah diidentifikasi. Ada risiko strategis, risiko keuangan, apa aja gitu ya. Ini kan risiko strategis itu punya anak apa aja, risiko keuangan juga, risiko operasional dan DI juga gitu ya. Nah, ini ada 11 risiko. Ya. Nah, terus kemudian di sesi 6 juga ditegaskan lagi bahwa tipe risiko tuh banyak macamnya, ada berdasarkan sifatnya, ada berdasarkan pemilik gitu ya. Ini punyanya individu atau punyanya organisasi. Nah, itu silakan Anda buka lagi. Gitu ya. Sehingga apa? Mengerjakan case-nya BPR itu, ya. Jadi tidak cukup gitu ya, Anda hanya identifikasi semua satu risiko, dua risiko saja selesai. Ya, karena apa? Kategori risiko perusahaannya tuh banyak. Atau kalian mau lebih detail lagi, nanti tinggal bisa lihat di pakai framework. Tadi pakai frameworknya punyanya IRM risk wheel-nya tadi. Di IRM risk wheel-nya tadi kan roda-roda kecilnya kan banyak banget tuh. Kalau 11 ini dirasa kurang ya silakan pakai yang tadi yang pakai roda-roda kecil itu. Ya. Jadi roda-roda. Loh Bu, kita kan mata kuliahnya teknologi informasi, ya. Ya listkan dulu yang punya teknologi informasinya sebanyak-banyaknya, gitu ya. Kalau kalian memang pakai teknologi informasi. Tadi sudah di guideline tuh ya. Kalau mau pakai pastel, tadi sudah di guideline ada aspek-aspek apa aja yang terkait dengan teknologi informasi. Terus Bu, kalau misalnya saya melebar tidak hanya risiko TI, saya misalkan saya mau bilang tentang kontinuitas bisnis, mau terkait dengan politik, mau ini boleh nggak? Boleh. Itu skop dari kalian memanajemen risiko. Nggak masalah. Tapi apa? Identifikasi sebanyak-banyaknya. Nah, nanti yang akan kalian isi ini yang saya beri tanda merah ini ya. Jadi yang kalian akan isi adalah risk identification-nya. Jadi risk identifikasi yang kalian akan isi ini. Nanti kita bicara lebih jelas di slide selanjutnya. Nah, ini kan di sesi 6, punyanya ISO 31000 itu kan kalau misalnya kalian mengidentifikasi risiko, melakukan proses manajemen risiko, itu kan harus bikin yang namanya register risk. Nah, itu tugas kalian kan kemarin bikin register risiko toh. Nah, ini formatnya gitu ya. Jadi format yang bisa digunakan. Jadi kemarin tuh sudah scope, konteks dan kriteria. Di sesi 6 kan seperti itu. Ya. Jadi proses bisnisnya, scope, konteks, kriteria itu kita bicara tentang proses bisnis. Jadi proses bisnisnya kemarin adalah ada proses bisnis untuk sistem tabungan kan gitu. Ada proses bisnis untuk yang kredit. Nah, proses bisnis untuk yang tabungan tujuannya untuk apa? Nah, itu kalian listkan di situ. Ya. Nah, terus kemudian ketika membuat risk identification. Nah, ini kalian tuliskan risk cause-nya. Jadi penyebabnya apa? Terus ada peristiwa apa? Terus sumber risikonya itu dari mana? Kategori risiko. Jadi nggak cuma asal jeplak gitu ya. Jadi kalian juga punya alasan gitu ya. Oh, cost-nya apa? Penyebabnya apa nih? Kemudian peristiwanya seperti apa? Yang dikatakan itu menjadi satu risiko.
ya. Kemudian sumber risikonya apa? Kategori risikonya apa? Kode risikonya bagaimana? Akibat atau konsekuensinya apa? Terus siapa yang punya nih? Risiko apa ownernya siapa? Kan ada banyak fungsi kalian, makanya apa dikasih struktur organisasi. Nah, risiko ini akan muncul di siapa ini? Dia di bagian yang mana? Jadi kalian nggak cuma bilang bahwa ada peristiwa seperti ini, penyebabnya ini, konsekuensinya ini. Nah, terus kemudian kalian juga akan identifikasi siapa nih yang akan menderita gitu ya. Bagian mana nih yang akan menderita nih? Ya, kaitan dengan adanya ketika ada risiko tersebut terjadi. Unit kerjanya. Ya. Jadi risk owner-nya terus kemudian unit kerjanya. Ini yang kalian buat lebih detail. Ya, yang kemarin belum detail seperti ini, silakan dilengkapi lagi. Ya. Terus kemudian di tahap selanjutnya, jadi nanti silakan dilanjutkan gitu ya ke tahap selanjutnya. Sudah risk identification, maka sekarang risk analysis. Nah, di risk analysis kita akan apa? Buat skor. Skor ini kaitannya dengan apa? Likelihood ya, likelihood itu kan kecenderungan terjadinya probabilitas. Terus impact dampaknya, ya, level risikonya. Terus kemudian ada nggak kontrolnya? Makanya apa? Kalian dikasih SOP, ya, kalian dikasih prosedurnya, ya. Jadi kalian dikasih prosedurnya. Nah, kalian bisa menganalisis dari prosedur yang ada. Apakah sudah dikontrol itu? Ada nggak? Memadai apa enggak? Terus kalian buatkan presentasenya. Siapa yang bisa bikin presentase ini? Ya kalian. Jadi kalian punya judgment untuk menentukan berapa sih persennya. Ya. Makanya apa? Penting kalian belajar SOP-nya, prosedurnya, prosedur manualnya itu. Ya. Jadi kemarin mau saya kasih flowchart. Saya takut ketika dikasih flowchart terus nanti Anda nggak bisa analisis semua. Oke. Baik, saya kasih dalam bentuk prosedur manual deskripsi gitu ya. Nah, ini sudah saya upload lagi gitu ya bentuk flowchart. Kalau kalian lebih jago pakai flowchart silakan. Gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu membantu kalian menganalisis gitu ya, apakah sudah ada existing control gitu ya. Jadi kontrol yang saat ini dilakukan di dalam organisasi. Gitu ya. Supaya apa nanti? Nah, ini nanti kan ada risk evaluation-nya 4T, mau ditransfer, terminate, tolerate, di treatment. Ini kan keputusannya toh. Ya. Ingat-ingat ketika kalian di sesi berapa tuh yang bikin kartu juga gitu ya, mau dikasih password, mau dikasih firewall, terus itu kan di situ kan ada 4T ini. Gitu ya. Jadi keputusannya apa? Kalau mau di treatment, kalau misalnya tidak bisa diapa-apain ya udah. Gitu ya. Jadi ya mau ditransfer kemana? Mau diterminate ya sudah, mau ditoleransi berapa? Kayak kemarin kan kalau ditoleransi kan dari 100% prosentasenya tadi, berarti saya kalau misalnya pakai cuma password, firewall sama itu kan jadi 60% doang kan gitu ya. Nah itu. Jadi saya hanya bisa mengontrol risiko 60%, 40%-nya saya lepas. Kalau 100% saya kontrol semua, berarti kan biayanya sangat mahal. Ya. Nah, ini makanya apa? Ketika membuat persentase ini gitu ya, membuat persentase ini yang diperlukan adjustment dari orang yang melakukan kegiatan manajemen risiko. Ya, nanti kemudian ketika keputusannya lagi treatment, maka apa langkah-langkah untuk memitigasinya apa? Itu yang perlu dilengkapi. Ya, jadi silakan yang merasa masih salah mengerjakan, ya, masih belum tepat mengerjakan, silakan Anda punya kesempatan untuk memperbaiki. Ya, jadi setelah kalian melihat video tutorial ini gitu ya, setelah belajar menggunakan video tutorial ini, silakan Anda perbaiki tugasnya. Ya, jadi yang kemarin belum submit, belum ini, nah silakan Anda perbaiki tugasnya gitu ya. Kemudian kalian submit lagi di kamar yang baru. Ya. Jadi harapannya saya mau Anda menggunakan banyak teknik gitu ya. Anda menggunakan banyak teknik yang sudah yang Anda bisa baca di ISO 31010 ya, untuk bisa apa? Semakin lengkap gitu ya caranya mengidentifikasi risiko. Ya, jadi makanya nanti apa? Ketika kalian bikin
skripsi atau tugas akhir nggak bingung. Saya kudu gimana ya? Saya dari mana ya? Nah, itu nggak akan bingung lagi. Ya, karena Anda punya kitabnya. Ya, ada kitabnya. Ada ISO 31000, ada family-nya 31010. Ini untuk membantu kalian ya melaksanakan bagi yang pemula-pemula melakukan apa? Proses manajemen risiko di dalam satu organisasi. Ya. Jadi instruksi saya tugas yang terima kasih yang sudah submit tugas terima kasih Anda sudah belajar bertanggung jawab punya kewajiban dan Anda lakukan kewajiban dengan baik. Kemudian yang kemarin gagal submit nggak apa-apa, ada beberapa yang sudah submit di WA belum saya upload, tetapi saya sudah baca gitu ya sebelum saya buat video ini saya sudah baca gitu ya. Terus kemudian harapannya nanti gitu ya kalian perbaiki sempurnakan register risk yang kalian buat. Jadi yang masih cuma 1, 2 gitu ya. Nah, silakan Anda tambahkan lagi. Ya, menggunakan framework yang sudah saya jelaskan di slide-slide sebelum ini. Ya, oke. Selamat belajar, Tuhan memberkati.